Podcast Polda Jogja. Halo sedulur Jogja di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan saya Bribtu Wiwit Fajarianti dalam podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Ya, kita sudah ketemu lagi nih ya. Pasti ya tetap lah ya, harus semangat, itu harus wajib. Kali ini mendengar kata Babin Kamtibmas nih, pasti masyarakat sedulur Jogja di rumah berpikiran Babin Kamtibmas itu layaknya kantor polisi berjalan nih. Di mana ada Babin Kamtibmas, di situ pasti ada solusi yang akan ditemukan terhadap semua permasalahan ya. Udah kayak apa aja ya. Nah, tak terkecuali sekarang nih ada Bribka Agus Gutama. Beliau adalah salah satu Babin Kamtibmas Kelurahan Banjarharjo, Kepanewan Kalibawang, Kulon Progo, yang sebenarnya bukan ahli pertanian, tapi karena masyarakat menghadapi kesulitan pestisida kimia yang harganya semakin tinggi, semakin melambung, yang membuat beliau harus berinovasi. Gimana sih caranya atau mencari cara lain untuk pengganti pestisida kimia ini? Nah, untuk lebih jelasnya mending kita langsung aja ya tanya-tanya tentang pestisida atau agen hayati. Apa ya tadi Naya lupa, mending langsung aja deh. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. semangat ya Pak ya. Amin, semangat. Oke, jangan tegang Pak, jangan tegang. Oke, ya, santai siap. aja ya Pak ya. Oke, ya. Mau tanya-tanya boleh dong Pak ya? Silakan, monggo-monggo. Boleh ya. banyak apa boleh. sedikit nih? Banyak boleh, sedikit boleh. Tergantung Baik nanti. nih ya. Ya. Kemarin ini, tapi sebelumnya mau nanya dulu ini Bapak Agus Gutama ya, Ya, Pak ya. betul. Bribka Agus Gutama. Sehari-hari ini dinas di mana sih Pak? Jadi begini Mbak, kami dinas itu dari awal ya. Ya. Kami bicara dari awal. Ya, dari awal ceprot nih. Iya, dari awal ceprot itu kami lahir di Polda Papua. Oh, jauh ya Pak lumayan, ya? lumayan. Jadi di Polda Papua kami sekitar 12 tahun di sana. Oke. Setelah itu sekitar tahun 2012 kami mutasi ke Polda DIY ini sampai sekarang. Sampai ya. sekarang. Berarti jauh banget nih Pak dari Papua, terus habis itu pindah ke Polda Jogja. Betul. Aslinya mana nih? Kalau saya lokalan, Wah, asli lokalan. Kalibawang, Kulon Banjarharjo. Ternyata balik kampung ya Pak ya. Betul, Wah, balik kampung. setelah pindah jauh habis pendidikan lulus di Papua, pindah balik ke Jogja. Jogja, betul. Sekarang ya. malah mengabdi di desa sendiri Pak ya? Betul, alhamdulillah Mbak. Kalau Iya, sehari-hari ini tugasnya di Polsek atau di Polres nih Pak? Kalau saya Polsek, Oh, Polsek Polseknya mana, Pak? Kalibawang. Oh, Polsek Kalibawang. Kebetulan dipercaya menjadi Babin Kamtibmas Banjarharjo, Pak. Oke, Gitu ya. kalau Oke. jadi Babin Kamtibmas ini dari kapan? Apa dari sini datang Jogja langsung jadi Babin Kamtibmas atau gimana nih Pak? Oh ya, jadi kami dipercaya pimpinan untuk menjabat Babin Kamtibmas ini mulai tahun 2015 sampai Oh, sekarang. Jadi ya kurang lebih 7 tahun lah ya. Udah lumayan. Udah 7 tahun. Udah lama berarti udah hafal ya. Warga-warganya. warganya. Oh, Iya, betul, dengan makanya warganya. kan warganya tuh nggak segan-segan buat curhat nih Betul, kayaknya ya. terkait ini ya. Kemarin kan sempat susah masalah bukan pupuk siapa pestisida ya. kimia ya Pak Betul. ya. Di samping yang mungkin pandemi yang kesulitan ekonomi, kita juga disulitkan dengan harga pupuk lagi pestisida kimia iya. lagi. Itu yang semakin melambung Iya, tinggi. betul. Nah, itu awal mula ceritanya nih Pak, penasaran kok bisa sih gitu ya. Iya, Gimana nih? Baik, jadi awal kami ya Mbak ya, Ya. awal kami itu ya namanya Babin bergaul di masyarakat Ya, ya banyak jelas. keluhan Ya. gitu kan. Keluhan dari para petani kami yang mengeluhkan hasil tanamnya ini menurun drastis. Oke. Akibat hama wereng yang ada di wilayah kami, Mbak. Oh ya. Ya, selain itu juga kemarin nih kan ada pandemi COVID-19 yang akhirnya harga pestisida kimia ini kan melambung tinggi Ya. kan. Selain itu juga kan warga masyarakat dibatasi nih untuk keluar wilayah nih Ya. untuk membeli pestisida keluar Nggak bisa wilayah. kemana-mana, Iya, ya, nggak bisa betul. kemana-mana. Lah itu oleh karena itu kami ya tentunya merasa prihatin ya. Kemudian empati kepada para petani di wilayah Banjarharjo ini, Mbak. Akhirnya kami berupaya bagaimana ini supaya para petani ini bisa lagi
alternatif ya. Alternatif lah, Iya, selain kimia, Ya, kimia, ya kan? betul, ya. Selain pestisida kimia, alternatif apa ini ya? Nah, gitu. Maka oleh karena itu kami mensosialisasikan kepada gapotan di wilayah kami, Mbak, dengan adanya agen hayati Beauveria bassiana ini. Susah namanya. Ya. Susah memang. Agen hayati, tapi agen hayati. Beauveria bassiana. Beauveria bassiana. Itu namanya dari Bapak sendiri apa gimana nih, Pak? Kok bisa kepikiran? Iya, itu memang dari soronya kami bekerja sama dengan pihak BPP. Iya. Dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian di wilayah Banjarharjo ini, Mbak, kami selain berkoordinasi, bekerja sama, akhirnya tercetuslah itu ilmu seperti itu. Iya. Ya. Itu tadi waktu menemukan agen hayati itu Bapak sendiri atau ada maksudnya bareng-bareng nih Pak dengan stakeholder atau instansi yang lainnya juga nih Pak, gimana ceritanya ya, itu Pak? Mbak. Jadi begini, itu awalnya adalah kami dengan adanya keluhan warga tadi, kami kemudian berkoordinasi dengan stakeholder, maksudnya dengan instansi-instansi lain di wilayah Kelurahan Banjarharjo. Dalam hal ini mungkin dibantu tadi yang saya sebutkan BPP, kemudian pemerintah Kelurahan Banjarharjo kan, dan juga yang sering dengan kami Babinsa ini. Oke, kan sinergitas ini ya kan. Karena mungkin kerja sendirian kan, kalau bareng-bareng itu mesti hasilnya lebih bagus lagi. Iya. Ya tanpa dukungan dari pihak pemerintah desa pun juga mungkin belum bisa sampai sekarang ya Pak ya. Betul, iya. Jadi benar-benar itu semuanya sinergitas bareng-bareng gotong royong. Betul, sinergitas 3 pilar Mbak. Oh ya, iya kan? Mantap kan, luar biasa nih kan. Nah terus lagi nih Pak, kemudian itu dari apa sih Pak? Ini pestisidanya bahannya gitu? Oke, jadi untuk bahan sendiri ini sebetulnya gampang kok kita bahan utamanya dari beras ini Mbak. Oh beras? Dari beras yang sehari-hari mungkin kita kalau di rumah kan banyak ya, nggak mungkin kita di rumah nggak punya beras kan. Nah itu dari beras kemudian kita olah ini, kita olah dengan beberapa proses, kemudian endingnya adalah di isolasi ataupun dicampurkan ya, pencampuran antara beras yang kita olah dengan starter jamur tadi, sehingga terciptalah Beauveria bassiana yang tadi saya sebutkan. Itu memerlukan waktu berapa lama? Untuk waktu sendiri mungkin kurang lebih ya, karena harus menunggu 10-15 hari. Oh iya, fermentasi ya Pak fermentasinya kan, 10-15 hari ya mungkin sekitar 2 minggu lah ya, 2 minggu sampai jadi, sampai jadi itu. Iya, bisa dibilang nggak terlalu lama ya Pak ya untuk menghasilkan pestisida alami gitu. Betul. Itu aman nggak tuh Pak? Aman ya. Aman, iya. Ya jelas untuk lingkungan jelas aman ya, tidak untuk ekosistem, tidak mengganggu ekosistem di wilayah kita, sekitar kita gitu loh. Jadi tetap aman itu. Aman ya Pak ya, walaupun kan kalau kimia kan kalau berlebihan itu pasti nanti bakal berdampak nih dengan tanamannya. Tapi kalau ini nggak apa-apa ya kan, karena alami, karena organik, jadi tidak masalah untuk tanamannya ya Pak ya. Wah keren ya Pak ya. Alhamdulillah Mbak. Kok bisa sih Pak, saya kok bisa kepikiran itu gimana sih Pak? Ya karena ya kami memandang, kami melihat petani kami yang sedemikian rupa itu, kemudian juga empati kami tadi yang sudah kami sampaikan ya. Ya otomatis saya merasa bergerak lah. Harus nyari cara gimana harus nih? Nyari cara gimana nih, bagaimana caranya nih. Adalah BPP yang membantu kami, ya kan. Pemerintah Kelurahan, Pak Babinsa sendiri gitu. Jadi ya memang ini kompleks sekali, sehingga tercetuslah itu Beauveria bassiana. Terus ini sudah berapa kelompok tani nih yang sudah menggunakan ini? Apakah produk Bapak ini sudah digunakan untuk istilahnya tetangga desa atau hanya baru sebatas di Kelurahan Banjarharjo aja? Oh iya, jadi untuk khususnya Beauveria bassiana ya tadi itu banyak kelompok tani kami yang menggunakan. Di Banjarharjo itu mungkin ada sekitar 20-an sekian lah kelompok tani di Banjarharjo ini, dan dari sosialisasi kami yang sudah kami
lakukan itu Iya. ya, sehingga mereka kelompok tani sudah paham, Iya. kemudian juga sudah bisa membuat sendiri, Mbak. Jadi terkait sambil ini. patroli sambil Betul, sosialisasi ya iya, kan. sambil sambat patroli gitu. apa namanya patroli bareng Pak Babinsa sambil juga ngasih tahu lah Pak ini nih ada produk iya. ini nih gitu kan. Begini loh caranya Iya, gini-gini. lebih gampang lagi Amin, kan. iya. Iya, wah malah jadi mempermudah ya memudahkan orang-orang ya Pak betul. ya. Wah, bermanfaat loh Pak. Jadi Amin, amal jariah alhamdulillah. buat Bapak, buat Pak Babinsa juga, Betul, buat amin, Pak iya. Lurah juga semuanya yang terlibat. Lalu ini nih Pak nih, kemudian responnya warga kayak gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah dari pendapat beberapa warga kelompok tani kami Ya. merespon baik ya, merespon baik karena memang selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini proses pengolahan tanaman padi tadi menggunakan Beveria bassiana ini hasilnya sangat baik. Dan selain itu juga ekonomis, Mbak. Karena murah ya? iya ekonomis, nggak seperti pakai kimia ya. Iya. Kalau pakai kimia mungkin biayanya pertama Banyak. mungkin mahal ya, lebih lah ya, Iya. lebih kemudian mungkin ekosistem Iya, jadi jadi lama-lamaan kan iya. jadi rusak. Tapi alhamdulillah dengan agen hayati Beveria bassiana ini baik di lingkungan kita ya, tidak merusak lingkungan, kemudian hasil juga baik untuk Iya. para petani. Ini gitu. nih yang disuka orang di Indonesia nih yang murah-murah nih. Betul ya. Gimana caranya dapat murah, hasil maksimal, terus habis itu nggak susah, nggak ribet. Iya. Ini ya, inovasi yang harus menurut saya ini harus banget dikembangkan. Mungkin kalau bisa nggak cuma di Kelurahan Banjarharjo aja, mungkin sebagai satu jawaban untuk permasalahan yang tengah dihadapi oleh petani-petani apa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini Betul, kan. iya. Apalagi mungkin di Kulon Progo kan banyak juga yang jadi petani kan juga kan Iya, mata mayoritas pencariannya petani, iya ya, betul. mayoritasnya kan petani di Jogja juga masih banyak juga petani juga ini Iya. cocok banget ini Pak ya. Iya, amin Mbak. Harus ya. Jadi kalau seumpamanya nih Pak, sedulur Jogja di rumah pengen bikin bisa nih Pak? Boleh, bisa. Boleh berarti Tetap nanti kita pandu ya cara pembuatannya gitu kan. Iya. Dari cara pembuatannya, bahannya, kemudian cara pengaplikasian di lapangan gitu kan tetap bisa, silakan. Oke, oke. Wah, lanjut. Seru banget. Ya. Tapi kayaknya kan kalau sama Pak Babin Kamtipmas kita doang kayaknya kurang Iya. seru lagi ya. Maksudnya kurang komplit nih ya kan Pak ya. Tadi ada pendukungnya yaitu Pak Babinsa dan Pak Lurah. Iya. Ya. Oh. Boleh kan ya kita ngobrol-ngobrol bareng ya? Boleh, pasti beliau welcome. Oke, nah sedulur Jogja, jangan kemana-mana, kita habis ini akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Babinsa, yaitu Pak Babinsa dari Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo, dan dengan Pak Lurah. Iya. Ya, Pak Lurah. Oke, tetap ya, stay tune. Ya, sedulur Jogja nih kembali lagi sekarang. Tadi sudah ngobrol sama Pak Bribka Agus Gutama. Sekarang kita mau ngobrol nih sama Pak Lurah. Pak Lurah Banjarharjo, Kapanewon, Kalibawang, Kulon Progo, dan juga sama Pak Babinsanya nih. Langsung aja kita sapa ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah, Pak Babinsa. Dengan Pak Susanto Ya, dan ya. Pak Sertu Saparjo. Ya, siap. Ya. Gimana Pak kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah Ya, sehat. masih semangat ya Pak? Semangat. Semangat. Ya. Pak Saparjo? Siap Kayaknya semangat. kok grogi. Iya, iya ini Mbak. Ayo, bingung kan? Iya bingung ini. Ya santai Ya, Pak, ya, santai, oke, santai, siap. santai kan. Santai kan, kan mitra toh Pak? Iya oke. Yes, kita semuanya kan bermitra bersinergi nih Pak, sama dengan Pak Lurah. Mau ngobrol boleh nih Pak? Monggo silakan. Boleh ya? Boleh. Mau nanya-nanya nih Pak tentang pestisida alami Beveria bassiana. Ya. Ya, ini kan kemarin nih menyita perhatian warga nih, termasuk pimpinan dari Polri dan masyarakat juga Ya. tentang apa namanya pestisida alami. Nah, tadi sempat Pak Agus Gutama menyampaikan kalau ini adalah hasil kerja 3 pilar. Ya kan? Ya. Dari Babin Kamtipmas, dari Polri, kemudian dari Babinsa, dari TNI, dan dari pemerintah Kelurahan Banjarharjo nih. Ya. Nah, kalau saya mau nanya tentang sudut pandang dari Pak Lurah nih tentang pestisida Pestisida alami ini kayak gimana sih Pak menurut Bapak? Ya, menurut
saya atau menurut kami pestisida alami ini bermanfaat untuk masyarakat tani atas kerjasama dari Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas Kelurahan Banjarjo bersama masyarakat atau pemerintah Kelurahan Banjarjo. Ya. Jadi dulu nih waktu pertama kali tercetus kayak gini tuh, ini nggak sih Pak, apa namanya, Bapak pasti sering mendengar keluhan masyarakat kan Pak ya? Dari masyarakat di sini yang, wah ini kok harga pestisidanya mahal banget nih, gimana pripun nggih Pak Lurah nggih gitu kan? Itu Pak Lurah gitu sempat ngobrol-ngobrol gitu nggak sih? Bertiga nih, 3 serangkai gitu kan? Ngobrol-ngobrolnya gimana sih Pak? Ya memang karena kami itu di dalam bekerja sehari-hari ini, saya bertiga ini selalu bersinergi sehingga setiap ada masalah kecil pun saling tahu antara Babinsa, Babin Katip bersama saya saling tahu, sehingga keluhan masyarakat pun juga kami tahu, sehingga kemarin Pak Babin Katnya beliau Bapak Agus Gutomo ini koordinasi bagaimana kita mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai tanaman yang hasilnya kurang baik karena terserang hama. Ini masalahnya kan Pak. Itu ya Pak ya. Jadi bareng-bareng merumuskan Pak ya. Terus ini apa namanya, kalau menurut pandangannya Pak Lurah ini termasuk berhasil nggak sih? Untuk ini alhamdulillah masyarakat juga menyatakan baik dan saya melihat dari keberhasilan masyarakat. Jadi saya tidak bisa menilai, tetapi masyarakat yang mengungkapkan, menyampaikan kepada Pak Lurah gitu. Hebat ya, keren ini ya. Jadi bareng-bareng gotong royong gitu. Kalau Pak Parjo, Pak Saparjo, saya manggilnya Pak Parjo aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nih kalau Pak Parjo sendiri nih, ini caranya untuk mensosialisasikan ke masyarakat itu gimana Pak? Jadi gini ya Mbak ya, kami Babinsa, Babin Kantipmas itu kan adalah 3 pilar, merupakan 3 pilar ya. Kita selalu terjun ke masyarakat, entah itu ke Gapoktan ataupun ke tempat-tempat lain. Kita selalu mendengarkan keluhan dari masyarakat kita, khususnya warga Banjarharjo. Karena kemarin itu kita ke Gapoktan di wilayah Banjarharjo, kami mendengarkan keluhan bahwa apa namanya itu pestisida kimia itu susah. Waktu pandemi ini sangat susah dan mahal. Oleh karena itu kami dan Pak Babin Kantipmas Brip Agus Gutomo melakukan koordinasi mengambil langkah, kita koordinasi dengan BPP nggih Pak Agus Gutomo, kita berkoordinasi dengan BPP, kita berusaha membuat pestisida alami yang namanya Beveria bassiana. Kita sosialisasikan ke Gapoktan ataupun ke warga petani kita. Alhamdulillah dengan adanya pestisida alami Beveria bassiana ini, para petani kita sangat menghemat biaya, menghemat biaya yang semula mahal akhirnya menjadi lebih ringan. Dan pestisida ini sangat aman bagi yang tanaman juga petaninya, karena merupakan pestisida alami, tidak mengandung kimia. Hasilnya pun alhamdulillah dari penyampaian warga para Gapoktan, alhamdulillah sangat baik. Sangat baik ya. Berarti responnya di masyarakat itu sangat baik dan bisa diterima oleh masyarakat dengan mudah ya Pak ya. Wah, keren ya Pak ya. Ini berarti kalau patroli ini bareng-bareng nih Pak, sering. Sering bareng-bareng. Sawah atau mungkin apalagi kalau ada masalah. Bertiga. Masalah itu masalahnya siapa, lurah atau babin enggak tahu, tetapi bersama. Pokoknya diselesaikan secara bersama-sama, betul ya Pak ya. Keren ya Pak ya. Jadi 3 serangkai. Kalau di cerita-cerita tuh ini bahasa kerennya di luar negeri itu 3 musketeer. Gitu kan. Kalau yang punya masalah Pak Babin Kantipmas ya Pak Babinsa dan Pak Lurah juga ikut memberikan masukan, saling memberikan masukan. Keren nih Pak, harus dicontoh nih kan.
kita harus bermitra juga, harus ya saling tolong menolong, benar Ya, kan Pak? Ya? Kalau tidak wajib pakai seragam, ini seakan-akan jadi perangkat kelurahan. Wes. Betul. Iya Pak ya? Ya, betul. Oke, ya. Jadi ini ya kehadiran dari TNI Polri di Ya. kelurahan dalam hal ini Babin Kamtibmas dan Babinsa Ya. itu sangat membantu, Siap. sangat membantu kinerja dari pemerintah desa sendiri juga ya, Ya, Pak ya, ya. membantu ngasih masukan, ngasih inovasi ya Pak ya. Dan menyelesaikan masalah Oke, juga. betul, dan menyelesaikan masalah. Itu yang penting ya, karena kan kita tahu ya Pak ya, masyarakat itu sedikit-sedikit ada masalah, selalu larinya kalau nggak wes tanya Pak Lurah, Iya, kan? Atau nggak seperti wes itu. tanya Pak Tentara, Pak Babin gitu Iya, loh, Pak, iya, atau iya. tanya Pak Babin Kamtibmas gitu. Nanti saya juga larinya ke Babin Iya. semua. Oh ya, permasalahan ujung-ujungnya juga digarap bareng nggak masalah. Yang penting wes cerita ya udah pada lega wes. Wah keren ya Pak, bersama-sama mengayomi masyarakat. Hebat, hebat banget ini bapak-bapaknya, ini harus dicontoh nih ya. Wajar-wajar saja. Nggak wajar ini kalau bisa bareng-bareng nih rukun kan ya. Lalu kemudian nih dari Pak Lurah nih, dari Pak Lurah sendiri ini kira-kira ada ini nggak sih Pak, kepinginan harapannya ke depan tentang apa namanya pestisida alami ini tuh, pengennya harapannya ke depan kayak gimana Pak? Ya ini setelah para petani itu diberi pembelajaran atau pelatihan membuat pestisida alami, ini harapan kami setelah mempunyai ilmu ya diterapkan. Ya. Ilmu bagaimana membuat, kemudian bagaimana mengaplikasikan pada tanaman, dan itu jangan sampai seperti orang sakit sudah punya obat tapi tidak diminum. Ya. Ketika bisa membuat tapi tidak mau membuat lah, akhirnya kan sia-sia. tidak berhasil. Iya, benar. Harapan kami ya diterapkanlah ilmu yang baik ini di dalam kegiatan sehari-hari dalam bercocok tanam atau bertani. Oh gitu. Ya, dan mohon maaf, saya sendiri juga sebelum menjadi lurah juga sebagai di Ketua Gapoktan Kelurahan Banjarharjo, dan saya memang berorganisasi di organisasi tani. Jadi ngerti ternyata Pak Lurahnya, berarti udah benar-benar menguasai dan mengerti keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh para petani-petani kita ya Pak ya. Sebagian, Iya. tidak semua ngerti, sebagian aja. Ya kalau ya banyak lah. Nggak mungkin kalau cuma dikit, pastinya banyak lah, pasti masalah pupuk, masalah pestisida gitu kan yang sering di ini kan. Kami juga di kelurahan sering istilahnya mengalokasikan anggaran dari APBK, rencana belanja kelurahan itu untuk kegiatan pertanian itu juga sering. Jadi tidak hanya ini saja. Tidak cuman ngasih dukungan, cuman ngomong saya Ya, mendukung ya, doang gitu kan. Ya. Tapi ada wujudnya juga ya Ya, Pak. Ada apa salah satunya dengan ada APBK Ya, tadi ya, ya Pak ya. ya. Oke Pak. Kalau dari Pak Parjo sendiri nih, ada strateginya nggak sih? Kan tadi kan saya udah nanya nih sama Pak Agus tentang sosialisasinya versi Pak Agus nih kayak gimana. Kalau dari Pak Parjo sendiri ada strateginya nggak sih untuk menyebarluaskan informasi ini tuh Pak ke masyarakat? Ya kalau mungkin dari saya ya Mbak ya, kemungkinan saya berharap kepada para Gapoktan untuk mengembangkan ataupun membuat pestisida alami ini, mungkin bisa membuat lebih banyak lagi ataupun dikemas nantinya bisa dijual bisa dijual di luar Banjarharjo ataupun di luar kecamatan ataupun di luar provinsi di luar provinsi. Bisa nasional, mungkin gitu. nanti pestisida itu dikasih label atau dikasih nama, mungkin Gapoktan apa dari Banjarharjo Kalibawang lah. Mungkin itu dari saya ya untuk para Gapoktan untuk mengembangkan pestisida alami ini ya. Keren ya. Ya benar tuh, ada ya di samping dapat untung dari pestisidanya, dapat untung dari segi ekonomisnya ya Pak ya. Benar ya. Ya berarti ini belum di ini ya Pak ya. Maksudnya belum dijual di toko-toko gini ya Pak. Belum. Nah, sementara gitu. belum masih digunakan
Intern. oleh kelompok tani tersebut sendiri. Oh, berarti ini selanjutnya ini Pak tugasnya Bapak-bapak ini ya kan. Ya, jadi terobosan dari Kelurahan Banjarharjo ya, bisa dicontoh untuk gapoktan yang lain ya. Kalau mamanya dikemas itu bisa tahan berapa lama itu Pak? Itu untuk beberapa bulan bisa bahkan Bisa, tahan ya? ya, selama tidak terkontaminasi dengan udara yang panas atau mungkin ya yang mematikan bakteri sendiri kan juga ada. Iya. Oh, berarti ini ya Pak ya di suhu ruangan gitu ya. Ya. Oke. Lalu kalau untuk penggunaannya pestisidanya ini hemat nggak sih Pak? Maksudnya itu kan kalau pestisida kimia itu berapa banding berapa dicampurkan air ya biasanya Pak ya? Iya. Nah kalau ini kayak gimana nih Pak pestisidanya nih? Saya apa jalan? Ya, jadi begini Mbak, kalau kaitannya dengan ekonomis, Iya. lebih ekonomis karena bisa 1:2 ya. Oke. Mungkin bisa kami contohkan kalau pestisida kimia mungkin di kisaran harga 60.000, sedangkan kalau kita bikin sendiri ini hanya sekitar 40.000 saja. Jadi memang benar-benar ekonomis kan. Murah ya Pak ya? Iya. Dan untuk pengolahan lahan pertanian juga Iya. otomatis ekonomis. Oke, Gitu, ya. wah keren ya Pak ya. Iya. Bagus. Iya. Ya, terakhir nih sebelum closing, ada pesan-pesannya nggak dari Pak Lurah nih buat masyarakat ngajak masyarakat untuk ayo gini dimanfaatin lagi nih gitu. Gimana Pak? Kepada masyarakat, khususnya masyarakat tani yang ada di wilayah Kelurahan Banjarharjo, mari kita terapkan ilmu yang kita miliki untuk peningkatan produksi pertanian yang ada di wilayah Kelurahan Banjarharjo dengan menggunakan pestisida alami yang telah kita laksanakan bareng-bareng, yang telah kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk penerus kita yang akan datang. Terima kasih. Ya, keren. Semoga ini semuanya bisa jadi amal jariah untuk bapak-bapaknya kan. Kalau ini kan ilmu nih, nanti kan ditularkan ke orang-orang kan jadi pahalanya mengalir terus kan ya Pak ya. Jadi berkah. Amin. Ya. Iya, oke, baik pemirsa di rumah, kayaknya seru ya Pak ya. Ini ilmu nih buat saya soalnya ilmu tentang pestisida alami. Kalau saya sendiri mungkin kalau udah kayak gini juga nggak bakal kepikiran tuh kalau bikin kayak gitu. Tapi keren bapak-bapaknya ini, walaupun dari instansi yang berbeda, instansi masing-masing, tapi mereka bersatu bareng-bareng untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh warganya, oleh masyarakatnya. Dan tetap harus tanpa ada dukungan dari masyarakat, ini tidak akan berjalan kan pasti. Untuk itu pada seluruh Jogja semuanya, ayo ikutin, ayo kita rame-rame nih bikin kayak gini nih. Ayo kita berkreasi, ayo kita berkarya dan berkontribusi untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih maju, masyarakat Jogja yang lebih istimewa pastinya ya. Oke, baik. Jangan sampai kita menua tanpa berkarya. Quote-nya Bapak nih itu. Quote-nya Pak Lurah, Pak Susanto. Jangan Luar sampai biasa, Pak Lurah. kita menua tanpa berkarya. Wah, cocok nih lah. Apalagi buat anak-anak muda nih. Anak muda, walaupun kita ini muda itu pasti akan mengalami tua kan. Tapi itu tadi, jangan sampai tua tanpa berkarya tadi. Oke, baik, sedulur Jogja, matur nuwun Pak Susanto, matur nuwun Pak Saparjo, Pak Agus Gutama. Ditunggu karyanya yang selanjutnya, inovasi yang selanjutnya dari bapak-bapak yang super hebat ini ya. Oke, sedulur Jogja di rumah, demikian tadi bincang-bincang kita mengenai pestisida alami. Untuk sedulur Jogja yang mau mempraktekkan atau pengen tahu nih gimana caranya, berarti boleh nih ya ngubungin Bapak Lurah atau Pak Saparjo atau Pak Agus Gutama langsung
datang diajarin Petani gratis. langsung juga bisa. Oh, langsung ke Gratis. petaninya langsung bisa gratis ya. Oke, baik seluruh Jogja, terima kasih. See you next time, bye bye. Dadah, dadah Pak. Ya. Salam presisi. Salam. Salam presisi.